Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak-bapak, para mu'takifin, jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas Joglo yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikumpulkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya barangkali sudah masuk ke tanggal 23 ya, malam ke 23, malam ganjil yang mana kita diperintahkan untuk taharraw Lailatul Qadar ya, suruh mencari Lailatul Qadar. Lalu kita pun beriktikaf, di mana ini adalah babak akhir dari Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu nilainya, hasilnya ditentukan di bagian akhirnya. Jadi kalau dalam sebuah pertandingan di babak akhir ini adalah ujian yang paling berat. Tenaga udah habis, udah lemes, bawaannya udah pengen udahan aja, tapi belum selesai pertandingannya, dia harus bertahan karena menentukan sekali. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam ini Allah kuatkan azam kita untuk terus mengisi, karena di antara keberhasilan ibadah itu adalah ketika satu ibadah melahirkan ibadah yang lainnya, bahkan meningkat lebih bagus ya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, mentaati Allah, Allah tambahkan la azidannakum, dan bentuk ditambahnya itu adalah malah bertambah lagi ibadahnya. Dari malam 10 malam pertama menghasilkan 10 malam yang kedua, dan seterusnya 10 malam yang ketiga. Para jamaah, kalau Lailatul Qadar udah ada bocoran kemarin malam ke-21 udah keluar, kira-kira bagaimana Bang? Lanjut kan nih? Kita rakyat rasanya juga belum puas ya. Malam 21 pun kemarin belum, udah maksimal belum, kita nggak ada puasnya ya. Jiwa yang haus hasil dari terpaan puasa tidak ada haus tidak ada puasnya, selalu haus lapar dalam kebaikan. Maka para jemaah, malam ini tema kita adalah tentang mewaspadai kelalaian, lalai. Sebelum kita mulai para jemaah, ada yang tahu apa itu lalai? Kalau bapak-bapak ditanya lalai itu apa sih, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, lalai itu apa? Lupa. Terus apa lagi? Lambat, malas. Apa lagi? Terlena. Orang dikatakan lalai itu adalah ya, itu dia tuh namanya tadi, malas, lambat, lupa, lengotan. Kalau orang tua bilang lengotan. Yang menyebabkan dia kehilangan kesempatan, kehilangan kebaikan gara-gara dia lalai ya. Nah, ini materi ini menarik untuk kita bahas di 10 hari terakhir, karena kita tidak ingin ada peluang yang seharusnya kita dapatkan di 10 hari terakhir ini tiba-tiba karena kelalaian kita akhirnya kita nggak dapat, kehilangan itu semua ya. Nah, para jemaah, penyakit lalai ini berbahaya dan mengancam setiap kita. Kalau kita lihat
setiap ada kecelakaan, setiap ada kehancuran, itu penyebabnya ujung-ujungnya muaranya pasti gara-gara lalai. Orang terjadi kecelakaan di jalan, emang ada penyebabnya, gara-gara supirnya ngantuk, gara-gara bensinnya habis, bannya bocor, macam-macam tuh. Tapi ujung-ujungnya adalah gara-gara dia lalai. Lalai itu baru ketahuan kalau sudah terjadi. Kalau belum, nah ini bahayanya. Jangan-jangan saat ini ada banyak di antara kita yang sedang lalai tapi kita belum tahu. Maka kita perlu mendeteksi, mengetahui apa itu lalai. Harus diwaspadai dan harus dicarikan formulanya, solusinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kalimat lalai itu ada beberapa bahasa, ada beberapa macam. Yang pertama, Allah ungkapkan dengan istilah goflah, gofilun, lalai. Yang pertama ini yang disebut dengan gofilun. Ulaika humul gofilun, surat Al-A'raf 179. Ya, ini adalah lalai yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menentang, menolak. Seharusnya dia terima itu kebenaran, tapi dia lawan, dia tentang. Padahal sudah dikirim nabi, dikirim rasul, ada mukjizat, udah jelas harusnya dia terima mestinya itu, tapi ternyata dia tolak. Nah, mereka punya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati, punya mata, punya telinga tapi nggak dipakai. Ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubahnya, sama seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih parah daripada binatang, ternak. Wa ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Nah, ini yang pertama pada jamaah. Kayaknya yang pertama ini buat kita jauh lah ya, karena ini biasanya orang kafir ya. Nah, tapi ada lalai yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Nah, itu bahasanya adalah sahun. Ya, meskipun konteksnya ini adalah ngomongin orang munafik. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya lalai. Yuraun, pengen dipuji, pengen dilihat. Tapi secara substansi, lalai ini adalah lalai yang masuk ke dalam orang yang sudah terlibat dalam barisan kebaikan. Udah bagus dia sholat, ya kan? Ternyata lalai dia dalam menegakkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya harusnya dia dapat kebaikan dari sholatnya, akhirnya nggak dapat. Nah, kalau dalam sholat aja kemasukan lalai, ya sahun itu satu akar kata dengan sahwi. Ya, pernah dengar istilah sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan gara-gara kita lupa. Ini rokaat udah rokaat kedua, mestinya tahiyat, dia naik aja langsung, lupa ya. Aturan satu rokaat lagi, baru 3 rokaat udah salam aja, assalamualaikum. Sujud sahwi. Nah, kira-kira kalau sholat aja kesusuban, penyakit lalai, kira-kira puasa bisa nggak? Bisa juga. Nah, ini lalai yang kedua ini menjadi salah satu yang patut untuk kita waspadai. Jangan sampai kita udah bagus puasa nih, aturan dapat manfaat dari puasanya, ternyata kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ternyata nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat lapar dan haus doang. Mentang-mentang udah nggak makan, nggak minum, nggak menjaga syahwat ya di siang hari,
bulan Ramadan, dianggapnya udah ngantongin pahala aja tuh, udah dapat ampunan. Padahal ampunan itu didapat bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, bukan karena kita udah kelaparan dan kehausan, tapi bagaimana lapar dan haus kita itu melahirkan sifat orang yang bertakwa. Jadi banyak orang yang lapar belum haus, kata Nabi, dia cuma dapat lapar haus dong tapi nggak dapat takwanya. Lalai itu dia. Nah, para jamaah, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengungkapkan kalimat lalai itu ada di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, artinya telah melalaikan kamu bermegah-megahan. At-takatsur yakni memperbanyak harta, menumpuk-numpuknya, menjadikan kebanggaan harta dan kesenangan dunia. Lalai dia, ya. Kenapa? Ternyata yang ketiga ini lalainya adalah seseorang ini salah fokus, Pak, berpindah. Harusnya tugasnya A, dia malah sibuk yang B. Harta itu harusnya dipakai untuk sarana mendapatkan kebahagiaan akhirat, tapi ternyata dia tumpuk-tumpuk saja. Lalai, dia tidak tahu. Dan kapan baru tahu? Hatta zurtumul, nah, kalau udah meninggal, orang baru tahu bahwa selama ini kita dilalaikan. Kenapa? Karena yatba'ul janazah salasah. Kalau orang meninggal itu yang ngiring itu ada 3: ahluhu, keluarganya; maluhu, hartanya; dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Fayarji'u isnan, yang 2 balik lagi, nggak mau ikut, yaitu ahluhu wa maluhu, pulang, nggak ikut ke dalam lubang kubur. Yang ikut adalah yang tetap amalnya. Saat itu dia baru sadar bahwa yang dia kumpulkan telah melalaikan dia. Artinya sia-sia tidak mendatangkan kebaikan buat dia. Nah, para jemaah, ini yang kedua sama yang ketiga ini menjadi sesuatu yang ancaman buat kita. Jangan sampai jenis lalai yang kedua dan ketiga ini menimpa kita di dalam bulan Ramadan ini, lalu kemudian menjadikan kita rugi, ya. Mobil khusus 10 hari terakhir. Orang punya uang 1 juta, Allah memerintahkan carilah kebahagiaan akhirat. di mana? Pada apa yang Allah berikan, yaitu uang yang Allah berikan kepada kita seharusnya bisa mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Ternyata diantepin, didiemin aja. Kehilanganlah dia, keburu meninggal, ternyata kehilangan, dia nggak dapat apa-apa. Itu lalai. Nah, harusnya tugas dia adalah beribadah, tapi ternyata dia sibuk nyari duit, nyari uang, nyari nafkah, lupa terhadap ibadah. Lalai dia. Jadi beralih fokus itu adalah bagian dari kelalaian. Nah, para jamaah, kelalaian yang menimpa kita di 10 malam terakhir ini bulan Ramadan adalah ketika kita gagal fokus. Seharusnya untuk mengetes, ya, untuk mendeteksi kita ini lalai atau tidak, ya, para ulama membagi ada amalan-amalan manusia yang sering ditekuni oleh manusia itu ada 4. Perhatikan, nanti dinilai yang lalai itu yang mana. Ada amalan yang paling utama, menduduki peringkat pertama, itu adalah amalannya satu amalan yang penting, amalan yang kita butuhkan, perkara yang pokok, perkara yang primer dan mendesak, tidak bisa kita tunda, ya. Ini adalah amalan yang paling utama, yang pertama. Ada orang yang kesibukannya sehari-hari adalah ngurusin yang pertama ini. Apa contohnya yang amalan itu penting dan tidak bisa kita tunda-tunda? Kalau ditunda, dientar-entarin, berantakan semua. Apa contohnya?
amalan yang mendesak, penting banget dan gak bisa ditunda. Bukan kebelet, bukan. Kebelet gak butuh juga kan kira kan? Bisa ditunda gak kalau udah belet? Tapi bukan itu. Yaitu di dalam pembahasan usulul fikih ini adalah termasuk kategori amalan yang sifatnya doruriyun, sifatnya penting, mendesak. Ya, bahasa kitanya adalah emergency. Ya kalau nggak dibawa ke rumah sakit lewat itu. Nah itu adalah diantaranya adalah ibadah amal syariat-syariat yang Allah tetapkan, yang mana itu akan menjaga agama kita, hifzuddin, sholat, ya, puasa, sedekah, haji, itu adalah ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita, tugas pokok kita itu adalah Allah ciptakan untuk beribadah. Maka ada orang yang hari-harinya itu sibuk beribadah, dalam artian luas ya, ibadahnya bukannya di masjid terus, tapi dia sibuk dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, dari ibadah mahdoh kepada goyer mahdoh, dari ibadah individu personal pindah kepada sosial. Ya, hari-harinya disibukkan dengan yang pertama. Kalau dia nggak beribadah, berarti dia melalaikan tugas utamanya. Nah ini yang pertama para jamaah. Kalau ada orang yang sibuk sehari-hari mengisi waktunya untuk beribadah, dia termasuk lalai nggak nih? Enggak, udah benar dia. Ya, Allah menciptakan dia untuk beribadah, maka dia habiskan untuk beribadah. Kalau nggak beribadah, berantakan semua hidupnya. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, agamanya rusak, berantakan. Jadi ini mendesak para jamaah. Yang kedua, ada orang yang sibuk sehari-harinya adalah mengerjakan perkara yang kedua, yaitu di bawah dari perkara yang pertama, yaitu perbuatan yang penting tapi tidak mendesak. Penting tapi masih bisa ditunda. Contohnya apa? Penting tapi masih bisa ditantarin. Kalau yang pertama nggak bisa ditantarin. Contohnya adalah yaitu di bawah, selain menjaga agama adalah menjaga harta, mencari nafkah. Ya, mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau umpamanya ditunda sebentar untuk sholat, bisa nggak? Bisa, masih bisa ditunda. Sekarang libur dulu karena tanggal merah, masih bisa nggak? Masih bisa. Kalau yang pertama nggak bisa ditunda. Ya, penting nggak? Penting banget. Kalau nggak kerja kita mau makan apaan? Gitu ya. Nah, tapi ada orang yang sibuk sehari-hari adalah mengurusin amalan yang kedua, seolah-olah dia adalah yang pertama. Padahal yang seharusnya yang pertama adalah yang ini. Tapi dia sibuk nyari duit, banting tulang, peres keringet. Dia lupa yang pertama. Dia sholatnya lupa, akhirnya lagi sholat pun ingat kerjaan, lagi zikir juga ingat urusan kerjaan. Ini kira-kira kalau orang yang sibuk yang kedua termasuk lalai nggak? Lalai ya, karena dia harusnya dapat yang ini. Nah yang ketiga para jamaah, ada amalan yang sebenarnya nggak penting, dan kalau kita nggak kerjain juga nggak masalah. Tapi dia selalu diutamakan. Karena apa? Karena sesuai dengan keinginan kita. Ini contohnya adalah hobi, Pak. Hobi tahu? Hobinya mancing. Kalau nggak mancing mati nggak dia? Kagak apa-apa. Kalau dia nggak mancing nggak apa-apa sebenarnya kan? Main burung, main catur, main gitar, ini apaan aja nih ya yang artinya hobi ya Pak, hobi. Kalau nggak dikerjain kan nggak kenapa-napa. Tapi saat ada orang yang sehari-harinya ngerjain yang ini terus, seolah-olah dia adalah yang pertama, ya. Padahal ini nggak penting. Apalagi kalau udah ada yang ngajakin, ngongkosin lagi, dijemput, dibayarin, ditraktir,
susah tuh nolaknya. Kalau orang sibuk yang ketiga disebut lalai nggak Pak? Lalai. Banyak orang kayak begini, gara-gara ngurusin hobi lupa ibadahnya, lupa nyari nafkah, tapi sibuk ini, lalai dia. Kapan dia baru tahu? Nanti. Hatta zurtumul maqabir. Dan yang keempat, ini adalah yang paling rendah. Amalan yang tidak penting, enggak termasuk hobi, tapi digelutin sama dia. Hobi bukan. Jadi kenapa diutamakan? Ini adalah orang yang paling lalainya, paling parah. Contohnya apa ya? Melakukan sesuatu yang nggak penting dan bukan hobi dia. Ada yang bisa ngasih contoh? Hah? Game masuknya yang ketiga, yang keempat. Main game. Main yang ketiga. Ngobrol, ya, bengong, ya, tidur, udah nggak ngantuk, udah tidur juga, ya kan? Nah para jamaah, maka untuk mendeteksi kelalaian itu kalau dilihat dari urutan amalan adalah yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, dan seharusnya kita yang pertama. Nah pertanyaannya para jamaah adalah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hidup kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu ngamalinnya bagaimana? Berapa banyak orang yang dilalaikan ya dalam hal ini. Umpamanya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, seharusnya dia meningkatkan ibadahnya, fokusnya, mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata banyak yang 10 hari terakhir malah ngurusin yang kedua, ngurusin yang ketiga, bahkan ngurusin yang keempat. Lalai nggak? Lalai. Akhirnya aturan dia dapat Lailatul Qadar jadi kagak, ya. Maka para jemaah, ada orang puasa itu adalah salah satu formula. Puasa itu adalah salah satu formula di mana Allah mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini semuanya itu bernilai ibadah. Yang nomor satu, puasa. Dari mana kita tahu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya. Berarti pahala ampunan dosa itu gara-gara apa, Pak? Apakah semua orang puasa diampuni dosanya? Jawab deh. Berdasarkan hadis tadi, apakah semua orang berpuasa diampuni dosanya? Tidak. Yang mendapatkan ampunan adalah yang puasanya memenuhi syarat, yaitu imanan wahtisaban. Pertanyaannya, ada nggak orang yang berpuasa tapi nggak imanan nggak ihtisaban? Apa makna imanan dan apa makna ihtisaban? Ya, harus diluruskan dulu. Imanan itu adalah melakukan satu amalan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanan. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan satu amalan yang benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah. Saya ambil contohnya begini, minum di siang hari bulan Ramadan. Orang biasanya makan minum alasannya adalah karena kalau lapar dia makan, kalau haus dia. Sehari-hari dulu kan begitu kan, di luar bulan Ramadan. Mana lapar makan, kadang nggak lapar makan juga, ya, ngeganyem terus, ngemil mulu. Tapi di bulan Ramadan dirubah, makan kita, minum kita udah lagi bukan karena lapar dan haus. Karena kalau makan itu karena lapar dan haus, jam 2, jam 3 udah lapar belum? Seneng-seneng lagi jam 5, ya, setengah 6. Boleh nggak makan? Makanan punya kita yang halal, udah lapar-lapar banget, nggak ada yang berani makan. Kapan baru boleh? Tak 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 tak,
udah azan baru makan. Kita nilainya lagi udah bukan karena lapar, tapi karena menjalankan syariat. Bapak-bapak yang nyaur lagi lapar nggak kita nyaur? Kita bangun lagi nyaper, perut kita lagi lapar banget nggak? Agak. Tapi kenapa kita bangun juga? Makan udah bukan lagi karena lapar, ya, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersahurlah. Nah, ikhlas itu adalah makna imanan. Bagaimana amalan kita semuanya 24 jam itu disetting menjadi bernilai ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya dalam fikihnya, fikih puasa itu niatnya itu beda ya. Syariatnya itu kalau ibadah puasa Ramadan itu niatnya harus dari malam, ya. Kalau niatnya dari pagi, ya gak sah puasanya. Man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Kalau puasa Senin Kemis boleh, pagi-pagi mau nyarap nggak ada makanan, puasa dah, niatnya dari pagi itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan harus dari malam sebelum fajar. Kenapa? Inilah unsur imanan, unsur man shoma ramadhana imanan. Karena apa? Ibadah puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa Senin Kemis, berbeda dengan puasa Daud, berbeda dengan puasa sunnah lainnya. Dalam hal segi apa? Pelaksanaan, Pak. Kalau Senin Kemis kita puasa sehari, buka 2 hari, ya. Puasa Senin, Rebo, Selasa, Rebo nggak puasa. Puasa Daud, puasa sehari, buka sehari. Tapi puasa Ramadan berturut-turut, Pak. Selama 1 bulan. Kata para ulama mencari hikmah, kenapa kok niat puasa Ramadan itu harus dari malam? Yaitu dikhawatirkan karena puasanya setiap hari selama 1 bulan, apalagi sekarang kita udah menjalankan udah 22 kali, ya kan, sangat mungkin ada lengah dari segi niat karena udah jadi kebiasaan. Jadi takutnya puasa itu niatnya bukan karena imanan lagi, tapi karena bergeser jadi rutinitas. Bangun pagi nyaur, besok nggak makan, nggak minum, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Maka Allah menghendaki perbaharui imanannya itu, niatkan setiap malam agar tidak bergeser, tetap imanan. Nah, ini para jamaah syarat yang pertama, dia mengobati kelalaian di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, itu adalah konteksnya membicarakan orang-orang munafik. Mereka kenapa lalai dalam sholatnya? Karena lemah dalam hal niat. Niatnya adalah pengen dipuji, pengen dilihat orang, makanya sholat isya, sholat subuh paling berat buat dia, gara-gara memang niatnya bukan karena imanan. Maka imanan ini mengobati kelalaian kita yang kedua di dalam surat Al-Ma'un. Nah, sekarang tinggal ihtisaban. Apa itu ihtisaban, para jemaah? Ihtisaban adalah mengharap pahala dari Allah. Bahwa puasa kita itu harus ihtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya berharap pahala, para jemaah, dia akan fokus dalam ibadahnya itu apa saja yang bisa mendatangkan pahala. Enggak? Itu namanya ihtisaban. Ada pengharapan. Kayak orang berdoa, ada yang formalitas, ya Allah ampunilah dosa saya, ampunilah dosa orang tua saya, tapi nggak ada pengharapan, nggak ada tadarruan wa khifatan, tidak ada rasa takut. Itu doa yang formalitas. Nah, menghadirkan tadarru dalam berdoa, berharap banget, ya Allah ampuni, itu nggak semua orang bisa berdoa ya Allah sampai berharap. Nah, berpuasa berharap pahala adalah dibuktikan bahwa selama dia berpuasa, dia akan mengintai, dia akan membidik mana saja peluang yang akan bisa mendapatkan pahala dari Allah buat dia. Maka
Dampaknya apa para jemaah? Dampaknya ini akan mengobati penyakit lalai yang ada di surat At-Takasur. Kalau dia ngumpulin duit ternyata nggak dapat kebaikan, nggak nambah pahala, mana unsur ihtisabannya? Gitu ya. Maka ketika dia berbuka puasa, kalau dia berbuka puasa makan sendiri pahalanya berapa Pak? 1 doang. Tapi kalau dia berbagi, nambah nggak pahala dia? Dikejar sama dia tuh. Itu namanya ihtisaban. Puasanya akan berkualitas Pak. Puasanya akan berbobot. Sholat taraweh, udah nggak lagi mikirin sono aja yang bacaan pendek-pendek. Ya di sana yang 11, 9, 23. Kalau masih ngukurin kayak begitu, tuh ihtisabannya di mana? Nah, membuat orang ini akhirnya mensedikitkan melakukan perkara yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dia akan fokus kepada yang pertama. Maka saya katakan tadi bahwa puasa ini adalah formula Allah hadirkan agar kita ini siaga, tidak lalai. Bahwa ternyata kita temukan ada orang puasa ternyata seharian tidur. Ada nggak Pak begitu? Tidur, habis tidur lagi, bangun tidur lagi. Lagunya siapa itu? Bangun dia sholat zuhur, habis sholat zuhur dia tidur lagi. Sampai asar, bangun dia sholat asar, habis asar tidur lagi. Apakah ada itu ihtisaban nggak begitu? Seharian ngobrol, seharian nonton, seharian main handphone. Mana ihtisabannya? Nah, ihtisaban itu adalah mengkondisikan seseorang ada di pertama. Begitu juga dengan kita saat ini sedang beriktikaf mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana ihtisabannya? Apa ini iktikaf di rumah? Tidur di masjid, tidur cuma numpang pindah tidur doang. Tapi dia akan berjaga-jaga, ya, menghidupkan malamnya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Ada 3 amalan tuh kata Aisyah. Nabi begitu masuk bulan Ramadan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau dia masuk 10 hari terakhir, yang dilakukan 3. Apaan? Kata orang Betawi, bikin dodol mah bikin uli. Itu 10 hari terakhir itu katanya. Bukan, syadda mi'zarahu, dia kencengin kainnya. Ya, ini siap, tandanya untuk dia tingkatkan. Orang kalau udah ngencengin kain, tandanya udah siap tuh kerja bakti segala macam ya. Dia hidupkan malamnya, bukan berarti nggak tidur, tapi dihidupkan dengan beribadah. Ya, tidur pun hanya nikmat sebentar doang untuk melanjut lagi beribadah berikutnya. Dan dia bangunkan keluarganya, dibangunin keluarganya. Nah, ini adalah amalan-amalan ihtisaban yang sibuk dilakukan oleh seseorang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, hati-hati dengan lalai, karena dia bisa saja menimpa kita tidak menyadarinya. Sebagaimana sebuah kecelakaan di jalan itu terjadi bukan karena orang itu nggak punya SIM, punya dia SIM. Bukan orang itu udah nggak bisa bawa mobil, udah sering mondar-mandir. Bukan berarti orang itu nggak tahu rambu lalu lintas. Dia tahu rambu lalu lintas, tapi cuma gara-gara ngantuk dikit, cuma gara-gara ngangkat handphone, gara-gara lalai itu kan. Apa fatal akibatnya? Bisa nyawa melayang. Maka para jamaah sekalian, bahaya penyakit lalai ini. Yang pertama, ghafilun, itu jelas di dalam ayat ancamannya apa? Neraka jahanam. Walaqad dzara'na di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ancamannya masuk neraka jahanam. Yang kedua apa? Fawailul
lil musallin. Lalai dalam beribadah ancamannya wail. Ada yang mengatakan wail itu nama salah satu neraka, ada yang mengatakan wail itu adalah nama lembah yang ada di neraka. Ya, sedangkan yang ketiga At-Takatsur apa? La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat neraka jahim. Induknya adalah gofilun. Induknya ini adalah yang paling parah, lalainya gofilun. Lalainya dalam yang kedua dalam sholat, kenapa kok bisa masuk neraka juga? Kenapa yang ketiga juga bisa masuk neraka juga? Boleh jadi itu adalah sebagai pendahuluan-pendahuluan. Gara-gara yang kedua dan ketiga lalainya, lama-lama akhirnya membawa seseorang menyeret kepada yang pertama, lalai yang pertama. Awal mulanya dilalaikan ngumpulin kesenangan dunia. Ya, dianggapnya kesenangan dunia itu cukup buat dia. Akhirnya lama-lama apa? Jadilah hatinya keras, akhirnya menolak, mengingkari. Jadilah dia seperti kelompok yang pertama. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, hati-hati terhadap penyakit lalai ini. Bisa saja saat ini kita setan sedang mencoba menjadikan kita lalai. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bisa terhindar dari penyakit lalai ini. Baik, barangkali ini bisa saya sampaikan sebagai tawassul bil haq tawassul bis sabr. Kalau kita melihat malam ini umpamanya ada tanda-tanda Lailatul Qadar, wow, sejuk udaranya, begitu tenang sekali, diiringi dengan gerimis hujan, ini sudah bertanda hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang dilalaikan. Maka malam itu bersiap-siaplah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar madza aqulu fiha. Ya Rasul, apa pendapatmu jika nanti satu malam aku menduga, aku tahu prediksi kayaknya ini malam Lailatul Qadar nih, apa yang harus aku baca pada malam itu? Ini kan pertanyaan Aisyah ini menunjukkan semangat dia untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Padahal ngapain pakai nanya-nanya? Namanya doa, baca aja ya kan. Umpamanya dia tahu nih malam Lailatul Qadar, mau urusan dagang, urusan kesehatan, urusan sekolah, urusan rezeki, urusan apa aja pakai nanya sama Nabi. Ini menunjukkan apa? Dari sekian banyak kebutuhan kita, apa yang arahan dari Nabi, apa yang harus aku lakukan, amalan yang terbaiknya. Maka Nabi mengatakan, faqala quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang pertama adalah pujian kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ini tawassul kita dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Bacalah, minta dengan Asmaul Husna. Yang kedua masih pujian juga, tuhibbul afwa. Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Jadi yang diminta berapa itu dalam doa itu? Berapa permintaannya? Minta apaan? Cuma minta maaf doang. Yang pertama kan muji, ya kan, memuji Allah. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa wa'fu anni. Dari sekian banyak kebutuhan kita, jangan lalai kita untuk meminta maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mikir, masa doanya pendek bener sih? Cuma minta satu, padahal khairun
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Mesti doanya banyak dong. Ya silakan, mau doa yang mana aja silakan, tapi jangan lupakan yang satu. Emang apa istimewanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Di sini para jemaah, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, menjadikan kita akan lebih konsen, serius mengamalkan doa ini di malam-malam saat kita sedang i'tikaf. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innaka afuwun tuhibbul afwa. Maaf. Kenapa minta maaf? Kenapa bukan ampunan? Maghfirah. Apa bedanya ampunan sama maaf? Anda tahu nggak? Kenapa bukan minta ampunan tapi minta maaf? Innaka afuwun. Ada jemaah, meskipun maknanya sama, ampunan dengan maaf, tapi ada titik tekan yang berbeda. Yaitu apa titik tekan perbedaannya? Bahwa sebagian ulama ada yang melihat dari segi bahasanya, bahwa afuwun itu diambil dari kata-kata afa ya'fu. Itu diantara maknanya dalam kamus afuwun itu maaf, di situ adalah menghapus, menghilangkan. Ya, afat ar-rih al-asar. Ya, itu lapak kaki seseorang di padang pasir, ya kan nyeplak tuh terhapus dengan hembusan angin. Nah, afat itu adalah satu akar kata dengan afuwun. Maka sebagian ulama dia mengatakan kalau maaf itu dosa kesalahan yang pernah kita lakukan dihapus, tidak ada lagi, tidak dipermasalahkan, seolah-olah selesai. Itu maaf. Tapi kalau ampunan, orang berbuat dosa diam-diam, nggak ketahuan, nggak kena hukum, ya itu adalah ditutupi, ya diampuni di dunia, tidak dikasih hukuman, tapi di akhirat masih ada nggak dosanya? Masih ada. Ditanya, ente tanggal sekian hari ini jam sekian di tempat ini ente melakukan dosa ini ya, bener gak? Wah, dia udah lupa ternyata. Iya, mengaku semuanya jadi saksi, kakinya, tangannya berbicara. Iya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Iya benar. Jadi dihisab, orang yang beriman itu dihisab empat mata, ya, tidak dibeberin kayak di dunia. Orang lagi disidang kan banyak yang nonton, ya kan, ada saksinya. Nah, ini ada Allah sama orang tersebut. Saksinya apa? Saksinya tangan, kaki, kulit. Nah, jadi para jamaah sekalian, ditanya sama Allah karena dia pernah berbuat dosa dulu di dunia, tapi dosanya masih tercatat. Sedangkan kalau maaf itu adalah tidak dipermasalahkan lagi oleh Allah, dihapus dosanya. Itulah yang namanya maaf. Mobil kita diserempet, boleh nggak kita minta ganti? Dia yang salah, minta ganti boleh nggak? Boleh, tapi sudahlah, jalan aja. Itu maaf, nggak dipermasalahin lagi. Maka betapa butuhnya kita terhadap maaf dari Allah di malam Lailatul Qadar ini. Karena tidak ada di antara kita pasti pernah berbuat dosa di masa silam kita dahulu. Orang lain boleh jadi tidak tahu, tapi saat kita sedang i'tikaf, kebayang-bayang itu, ya Allah, memalukan dosa yang pernah saya lakukan dulu. Saya udah tobat sekarang, tapi apakah dimaafkan nggak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ada yang dulunya pernah berbuat dosa besar,
kalau dia di malam Lailatul Qadar ini dia membaca doa itu dan Allah kabulkan, dimaafkan dosanya. Tapi meskipun dosanya kecil, gara-gara dia nggak dapat Lailatul Qadar, dia nggak baca doa itu, ditanya nggak di akhirat? Di akhirat ditanya. Sedangkan tadi meskipun dosanya besar, tapi dia mendapatkan maaf dari Allah di Lailatul Qadar, maka seolah-olah diselesaikan di akhirat, tidak dipermasalahkan. Jadi para jamaah sekalian, mudah-mudahan malam-malam 10 hari terakhir ini di Indonesia nih, mungkin mobil khusus tiap malam ini jadi malam ganjil semua, ya enggak? Jangan dipilih-pilih. Kemarin malam ke berapa? Malam ke 22. Kalau hitungan Muhammadiyah malam 23, ya kan? Sekarang ini malam 23, Muhammadiyah 22. 24, ya. Genap, ya kan? Belum dihitung dari belakang. Kalau hitung dari belakang, kalau sekarang ini malam 23, dari belakang jadi malam begini, jadi malam genap. Jadi karena berbagai macam kemungkinan adalah yang namanya iktikaf. Jadi setiap malam berjaga-jaga, jangan sampai nanti kita lalai, akhirnya digocek. Atau digocek, wah kira-kira kayaknya nih cuaca nggak ada ciri-cirinya nih, nggak dulu dah, saben dulu ya, kagak ikut itikaf dulu, besok aja kalau udah ciri-ciri tandanya Lailatul Qadar turun baru saya itikaf. Ternyata digocek malam-malam baru turun untuk ciri-cirinya, udah tengah malam dia udah lagi tidur lewat, dia pikir malam ke-27 ya, yang paling diduga kuat malam 27, ya kan? Ternyata udah selesai 27, malam 28, 29 udah pada mudik, ya kan? Udah di perjalanan, udah di tol macet segala macam. Ternyata Lailatul Qadarnya turunnya di malam 29, masjid udah kosong. Ya udah nggak apa-apa, di jalanan pun kita sibukin berzikir, kita sibukin berdoa, kita sibukin dengan amal soleh. Dapat nggak kira-kira? Tetap dapat, karena malam itu ya tidak tidak dikhususkan orang beribadah di masjid saja. Cuma kalau di masjid tentu yang lebih afdal. Kadang-kadang kita lagi karena kesal nih di jalanan, sialan banget ngomongnya, padahal lagi Lailatul Qadar turun, macet dari jam sekian, sialan. Jadi malaikat turun min kulli amr nyatat sialan, jadi itu ini sial mulu nanti kenanya. Tetaplah kita menjaga siaga, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Demikian para jamaah, barangkali ada tanya jawab nggak? Tidak ada. Ada, Pak? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita cukupkan dan kita lanjutkan dengan beribadah. Tidak ada ya? Baik. Kita cukupkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.